Selamat datang semuanya kepada ibu di pertemuan kedua kita pada hari ini. Alhamdulillah cuma beberapa orang yang hadir ya hari ini. Karena sebagian ada yang terhalang karena cuaca. Soalnya hari ini hujan. Nah, hari ini tema kita yaitu tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Jadi maksudnya itu kegunaan bantuan sosial yang diberikan pemerintah, yang kegunaannya itu untuk apa gitu Bu? Terutama bantuan kayak bantuan BPNT atau bantuan PKH. Nah, di sini itu tujuan dari pertemuan ini yaitu pemanfaatan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi agar anak tidak lahir stunting. Ibu tahu apa itu stunting? Tidak pernah dengar ibu ya. Jadi stunting itu adalah di mana anak terlahir yaitu tidak terjadi tumbuh kembang anak tersebut. Ada anak itu terlahir di sini itu makin ada yang pendek, itu tidak tingginya itu tidak sesuai dengan umurnya yang seharusnya. Jadi untuk itulah guna bantuan sosial itu salah satunya adalah untuk menunjang agar gizi dari anak tersebut bisa terpenuhi, termasuk dari ibu hamil. Nah, jadi ibu stunting itu mulai terjadinya itu mulai dari sejak 1000 hari pertama. Istilahnya itu 1000 hari pertama saja, mulai dari janin sampai anak usia 2 tahun. Jadi untuk selama di dalam janin sampai ke usia 2 tahun itu kita harus memenuhi gizinya secara seimbang, termasuk dari ibu hamil tersebut. Nah, penyebab dari stunting itu salah satunya adalah karena kekurangan dari gizi, termasuk salah satunya itu tidak melakukan imunisasi kepada anak. Nah, jadi stunting itu mulai terjadinya yaitu sejak 1000 hari pertama. Istilahnya itu mulai dari sejak dalam kandungan di janin sampai berusia 2 tahun. Nah, jadi salah satu penyebab dari stunting itu adalah kurang gizi. Kurang gizinya ini maksudnya mulai dari semenjak ia dalam kandungan sampai ke berusia 2 tahun. Jadi ada yang mungkin waktu ibu itu hamil, mungkin makanannya kurang mencukupi sehingga kandungannya menjadi kurang sehat gitu. Jadi ada selanjutnya itu setelah dia lahir kurang imunisasi gitu kan, ada juga tuh. Ada orang tua yang takut anaknya dibawa imunisasi sebagainya. Jadi membuat perkembangan tumbuh anak itu tidak menjadi semakin naik ibu, karena imunisasi salah satu hal yang sangat dibutuhkan pada saat anak itu lahir gitu. Lalu selanjutnya dengan stuntingnya itu tidak mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Jadi kan kebanyakan ibu tuh habis mungkin di halaman sedang menyapu, sedang memasak, terus anak langsung nangis gitu, langsung digendong pada tangannya banyak bakterinya. Nah, jadi bakteri itu bisa masuk ke tubuh anak sehingga membuat anak itu menjadi sakit dan menyebabkan pertumbuhannya menjadi terhambat. Lalu salah satu penyebab dari stunting itu yaitu tidak BAB pada tempatnya. Mungkin ada yang belum punya WC di rumah gitu, sehingga BAB-nya di kebun. Jadi bakteri dari BAB itu membuat bakterinya itu bisa masuk ke tubuh itu atau ke tempat mencemari air minum kita. Nah, sesuai dari program pemerintah kan setiap rumah itu harus punya MCK. Ibu sudah punya WC di rumah semuanya nih? Nah, mantap. Mana dulu Pak? Masa ya terus ya? Gimana membuang air BAB-nya? Benda kita ini. Ke sungai ibu ya? Oh. Tapi kalau untuk makan minumnya bukan tidak memakai air sungai kan? Langsung dari air sumur. Bagi Pak ini. Air sumur ya, air sumur. Air sumur berarti itu ya. Terus Di galon. lalu tidak datang ke posyandu Bapak Ibu. Jadi ibu di sini ada yang tidak datang ke posyandu? Datang semua ya? Ada dulu Pak. Soalnya posyandu salah satu hal yang diwajibkan
diwajibkan bagi ibu-ibu KPMPKH. Apabila ibu-ibu tidak datang ke posyandu, bisa menghambat bantuan ibu. Karena itu pelaporannya kan dicatat tuh. Iya. Kembali ke pokok pembahasan awal kita pertama, yaitu tentang pemanfaatan bantuan sosial. Nah, jadi bantuan sosial yang ibu terima itu yang terutama BPT itu digunakan memang untuk pemenuhan gizi bagi ibu-ibu di rumah untuk anak-anaknya, dan termasuk bagi yang ibu hamil. Nah, yang ibu saya tanyakan, waktu BPT menerima itu yang ibu-ibu terima biasanya apa tuh? Beras. Telur, Minyak. minyak, Tempe. kacang-kacangan, kacang-kacangan, buah-buahan. Tapi kan besok bisa yang ada Pak. Kenapa yang lain dulu ya? Yang lain tahu ya. Sebenarnya nggak boleh. Nah, jadi yang pertama itu tentang protein, yaitu protein dan yang karbohidrat termasuk dalamnya beras, yaitu protein, dan itu memenuhi seperti telur, ya protein hewani dan nabati. Kalau nabati itu seperti tahu, tempe, lalu sayur-sayuran. Nah, ibu, untuk memenuhi gizi seimbang itu, ibu harus memperhatikan menu makanan yang ada dalam isi piringku. Nah, maksudnya dari isi piringku itu adalah menu itu harus tercukupi di dalamnya, ibu. Ada lauk pauk, ada buah-buahan, ada makanan pokok, ada sayuran. Pasal kita sudah pernah dulu membahas di dalam pertemuan P2 kedua sebelumnya, ibu ya, tentang isi piringku ini. Yang waktu kita sama Kaan dulu ya kan. Nah, jadi ibu kan paham tuh, yang lauk pauk ini harus ada dagingnya, mungkin ada ikan atau daging, atau ada protein ya, langsung kayak telur gitu, harus ada itu. Makanan pokoknya itu ya nasi gitu, normal nasi, terus ada buah-buahan, terus ada sayur-sayurannya. Dan begitu juga dengan untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil dalam isi piring itu juga harus seimbang semuanya, ibu. Sama dengan isi piringku yang kita makan normal ini. Jadi gizinya itu harus mencukupi. Karena yang untuk makan itu tidak hanya ibunya, tapi juga janin yang ada di dalam perutnya itu. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke tentang pemenuhan gizi pada anak usia dini. Nah, jadi ibu, anak mulai dari masuk ke usia 6 bulan itu sudah bisa diberikan MP ASI atau makanan pendamping ASI. Tapi untuk makanan pendamping ASI ini kita harus memperhatikan teksturnya, ibu-ibu. Jadi jangan sampai makanan yang kita berikan itu terlalu kasar atau terlalu halus. Kalau terlalu kasar kan bisa mengganggu pencernaan dari anak tersebut. Dan makanan yang kita berikan juga harus memiliki gizi yang seimbang agar cakupan gizi dari anak tersebut bisa terpenuhi. Nah, selanjutnya itu kita belajar tentang pesan-pesan dari gizi seimbang, ibu. Yang pertama itu agar makanan itu berkah, yang tentu pertama kali kita harus bersyukur pada Tuhan tentang makanan yang telah kita dapatkan. Dan yang kedua, agar terjadinya gizi seimbang itu, yang kedua itu memperbanyak memakan makanan sayur-sayuran. Yang ketiga, membiasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi seperti ikan atau daging. Yang keempat, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok seperti nasi, kacang hijau kalau kita yang kampung yang bisa seperti biasa gitu ya. Yang kelima yaitu membatasi memakan makanan yang manis-manis atau yang asin-asin agar tidak terjadinya penumpukan lemak atau mengalami penyakit diabetes. Terus yang keenam, membiasakan di rumah itu untuk sarapan pagi, baik kepada ibunya, bapaknya, termasuk pada anak-anak yang sekolah atau yang masih balita. Yang ketujuh, membiasakan minum air putih
seperti minimal itu 8 gelas sesuai yang telah kita ketahui selama ini. Minimal itu 8 gelas minum air putih. Yang ke-8, membiasakan membaca label pada kemasan makanan Ibu yang kita beli itu. Yang tentu saja yang pertama kita lihat expirednya. Yang kedua, gizi yang terkandung di dalamnya Ibu. Apakah ini sudah memenuhi kebutuhan gizi kita untuk seharinya gitu. Jadi kita harus memperhatikan label tulisan di label makanan yang kita beli itu. Yang ke-9 yaitu mencuci tangan pakai sabun. Jadi setiap bapak ibu melakukan aktivitas sebelum memasak atau sebelum menggendong anaknya, biasakan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Yang ke-10, selalu melakukan aktivitas fisik selama 30 menit. Maksudnya itu terutama kepada ibu hamil gitu. Agar kalau biasanya kita kan kalau pagi-pagi pas matahari naik itu melakukan maraton atau jalan. Agar bagi ibu di rumah melakukan aktivitas fisik itu seperti mungkin menyapu halaman atau membersihkan rumah, itu termasuk aktivitas selama 30 menit lah. Kalau memasak itu kan juga termasuk dalam aktivitas selama 30 menit. Nah, jadi inti dari tema kita hari ini adalah tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Nah, yang intinya itu adalah makanan yang ibu makan itu harus memenuhi syarat dalam isi piringku. Di mana dalam isi piringku itu ada terpenuhinya karbohidrat, ada protein, ada sayur-sayuran dan ada vitaminnya. Nah, tujuan dari isi piringku ini adalah agar gizi yang ibu makan harus seimbang untuk pencegahan lahirnya anak stunting atau anak kita mengalami stunting gitu. Nah, jadi terima kasih yang saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang telah hadir di pertemuan kedua kita hari ini, dan diharapkan kepada ibu semuanya untuk tetap mengisi tabel janji diri yang telah diberikan di pertemuan sebelumnya. Untuk itu sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu semua yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.